kajian kita pada pagi hari ini adalah sifat ahli surga atau sifat penghuni surga. Yakni kita bersama-sama mentadabburi Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para jemaah Allah, bahwasanya sifat penghuni surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini, Al-Imran ayat 133, adalah takwa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya agar menjadi hamba yang bertakwa. Ini salah satu sebab kami mengangkat pada pertemuan pertama ini, yakni sifat ahli surga, yaitu takwa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya agar menjadi hamba yang bertakwa. Sejatinya kita hidup di dunia ini, Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya agar menjadi hamba yang bertakwa. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah, tauhidkanlah Rabb kalian, Tuhan kalian. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dalam para ulama, jika disebutkan u'budullah, sembahlah Allah, maknanya adalah tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Perintah beribadah kepada Allah itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sejatinya perintah ibadah kepada Allah itu agar kita meraih peringkat takwa. Ibadah apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan itu sejatinya agar kita meraih peringkat takwa. Salah satu contohnya perintah ibadah puasa di Ramadan. Perintah ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma. Salah satu contohnya adalah perintah puasa di bulan Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya
ayyuhalladzina predikat takwa. Oleh karena yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat penghuni surga itu adalah takwa. Maka berjawab bahwa karena seorang muslim ketika dia berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersegera kepada Allah. Oleh karena Allah memerintahkan wasari'u. Di sini fi'il amar, kata perintah, kata kerja, perintah yang menunjukkan bahwasanya bersegeralah. Jadi bersegera melakukan kebajikan, melakukan kebaikan jika kalian terjatuh dalam perbuatan maksiat. Kita sebagai hamba Allah yang berdosa, yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, harusnya kita meminta ampun kepada Allah yang menciptakan kita, agar Allah tidak menurunkan murkanya, azab, agar Allah senantiasa mencintai kita. Contohnya jika kita misalkan sesama makhluk, sesama saudara kita, jika kita ada salah, ada kekeliruan, maka bersegeralah meminta maaf, agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian di antara kita bersama. Maka lebih utama lagi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak ada yang mau jatuh dalam perbuatan maksiat, tidak ada. Seorang muslim tidak ada yang mau jatuh dalam perbuatan kesalahan, tidak ada. Perbuatan dosa tidak ada. Hanya saja godaan syaitan itu sangat kuat. Yang mana iman adalah godaan syaitan yang kuat, sehingga dia kalah dan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Contohnya lalai dari mengerjakan sholat berjamaah, lalai dari tilawah Quran, lalai dari berzikir. Ini juga akibat dari lemahnya iman kita dan bisikan atau gangguan syaitan sangat kuat sekali. Kita lalai dari mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagi seorang muslim. Maka kita syukuri ketika kita bisa hadir melangkahkan kaki kita menuju masjid, itu kita perlu bersyukuri karena iman kita sedang di puncak. Kita yakni memenuhi panggilan Allah, penuh ketaatan kepadanya. Para jemaah rahimahullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u, ini adalah kata kerja perintah. Yakni adalah kita bersegera, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan agar mendapatkan apa? Karena kebaikan ini banyak bentuknya. Sholat juga kebaikan, sedekah juga kebaikan, mengingatkan orang agar tidak jatuh dalam perbuatan yang salah juga kebaikan, mengajak orang berbuat baik juga kebaikan. Banyak. Maka kembali kepada kita yang mana mampunya kita mengerjakannya, kerjakan. Karena sejatinya kebaikan itu harus disegerakan, tidak perlu ditunda-tunda. Ketika saat itu kita mampu mengerjakan kebaikan itu, kerjakan. Kalau kita tunda, kita tidak tahu nantinya itu kesibukan apa yang menghalangi kita mengerjakan kebaikan. Misalkan terbersih dalam hati kita ingin baca Al-Quran, segera baca Al-Quran. Itu kan tunda nanti saja sore. Kita tidak tahu nanti sore itu ada kesibukan apa yang menghalangi kita membaca Al-Quran. Saya ingin bersedekah di pagi hari walaupun hanya nasi bungkus saja kepada orang miskin. Dikerjakan, tidak perlu menunggu banyak uang dan tidak perlu menunggu berkecukupan baru bersedekah. Oleh karenanya, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
agar bersegera mengerjakan kebaikan, tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita meraih maghfirah, agar kita meraih ampunan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ittaqillah haitsu kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, bertakwa. Setelah itu, jadi iringilah perbuatan salah itu dengan perbuatan kebaikan, karena kebaikan itu menghapus kesalahan, menghapus dosa. Ini maksud Allah memerintahkan kita segera kepadanya, mendekatkan diri kepadanya agar kita meraih maghfirah, agar kita meraih ampunan. Dan ampunan itu dalam Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jannatin arduhas samawati wal ardh." Bersegeralah kalian melakukan kebaikan, akan mendapatkan atau meraih maghfirah, ampunan. Tidak hanya ampunan, Allah tambahkan jannat, surga. Karena ketika Allah mengampuni seorang hamba, tentunya dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosanya sudah diampuni, maka itu adalah wasilah perantara dia meraih rahmat Allah. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Karena sejatinya orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Akan tetapi bagaimana cara kita meraih rahmat Allah itu? Yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, masuk surga karena rahmat Allah. Berarti sholat itu tidak ada gunanya. Tidak. Itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah untuk meraih rahmat Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Para jemaah yang rahimahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dari seluas langit dan bumi, bagaimana dengan pajaknya? Yang mana adalah kenikmatan yang didapatkan setiap orang muslim. Yang mana ini yang kita inginkan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang lebarnya saja seluas langit dan bumi. Bagaimana pajaknya? Makanya kenikmatan di atas kenikmatan. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, surga itu lebar surga itu sama dengan pajak. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya yakni arab itu adalah luas, yang mana yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Jadi surga itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu takwa tersebut adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah. Para jemaah yang rahimahullah, ini sedikit tafsir yakni terkait surat Al-Imran ayat 133. Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat ahlu surga itu adalah takwa? Jadi perlu kita ketahui di sini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala qalil wal istidad li yaumir rahim? Empat. Yang pertama adalah makna takwa yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Jadi takut kepada Allah. Takut dalam artian takut akan azab Allah. Takut amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Ini orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, seseorang itu dia takut amal ibadah tidak diterima, istilahnya dia akan memperbanyak ibadah, akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Kalau orang yang
semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengeluh, mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil dan lainnya, maka ini adalah bukan makna atau tidak ada ketakwaan dalam orang tersebut. Ketika seorang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah, niscaya dia akan menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah. Yang ketiga, ini larangan Allah. Ingat azab Allah amat pedih. Dan tidak ada di antara kita yang terluput dari dosa, tidak ada. Tetapi kita kembali kepada Allah. Hanya dengan kembali kepada Allah kita akan selamat. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Ini mana takwa yang pertama. Oleh karenanya para ulama mengatakan innamal ilmu al-khasyah. Orang yang bertakwa, orang yang berilmu itu adalah al-khasyah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal 'amalu bil tanzil. Yang kedua adalah mana takwa yang kedua, wal 'amalu bil tanzil, yakni beramal sesuai dengan wahyu. Yang mana maknanya adalah ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal sesuai wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sangat gampang. Yang mana diperintahkan Nabi kerjakan, yang mana tidak diperintahkan tinggalkan. Karena banyak perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya perintahkan yang belum kita kerjakan. Jadi tidak perlu membuat perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang baru. Banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan yang belum kita kerjakan. Tidak perlu membuat ibadah-ibadah baru. Orang yang bertakwa senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diturunkan, apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, para jamaah Allah, makna takwa yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil atau war ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Makna ridha di sini adalah maksudnya al-qana'ah, merasa cukup terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedikit maupun yang banyak. Orang yang tidak bertakwa itu selalu mengeluh. Allah berikan dia rezeki yang secukupnya atau rezeki yang hanya dimakan untuk hari itu, dia mengeluh. Allah tidak sayang sama saya. Allah tidak adil dalam membagi nikmatnya. Maka tidak akan pernah ada rasa syukur di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk qanaah, merasa cukup. Sekecil apapun nikmat Allah, kita tanamkan dalam diri kita al-qanaah, merasa cukup, merasa puas terhadap nikmat Allah. Karena di situ ketika kita merasa puas, memiliki sifat merasa puas atau qanaah, akan tumbuh, akan lahir yang namanya syukur. Rasa syukur di situ. Orang tidak pernah bersyukur karena tidak puas. Yang ada tidak pernah puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Battah rahimahullah taala pernah mengatakan, mendefinisikan qanaah ini, al-qanaah hiya
yang paling pertama harus diingat adalah Allah yang akan membantu kita. Kemudian kita minta kepada Allah pertolongan sehingga Allah menurunkan pertolongannya melalui perantara makhluk. Terkadang kita mengingat ketika kita musibah langsung ingat langsung ingat orang tertentu yang bisa membantu kita. Ketika kita minta bantuan kepadanya ternyata dia tidak bisa membantu kita. Karena Allah menutup pintu hati orang tersebut untuk membantu kita. Karena kita lupa. Jadi nomor dua kan Allah. Kemudian alimatan namanya Allah akhirat Allah. Yang namanya qanaah adalah bahwasanya orang tersebut mengetahui apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Para jemaah rahimahullah, bahkan Al-Imam Abu Athaillah pernah mengatakan, al-muslimul haq la budda an yashkurallah bima razaqa wa an yaqna'a bima razaqa lahu bih. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim hakiki itu adalah dia yang selalu bersyukur terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tidak hanya bersyukur, wa an yaqna'a Allah bima razaqa, yakni dia merasa puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingin ditambahkan nikmat bersyukur, mengingkari nikmat Allah azabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qad aflaha man ruziqal kafaf, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qanna'ahu Allah bima ata. Qad aflaha, sungguh aflahnya apa? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh sukses barang siapa dari orang yang diberikan petunjuk Islam, kemudian warusimal kafah, dia diberikan rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah Subhanahu wa taala menancapkan dalam dirinya, menancapkan dalam hatinya apa? Al-qanaah, sifat merasa cukup, merasa puas terhadap nikmat Allah. Makanya orang yang merugi itu ketika Allah berikan dia nikmat, misalkan dia berikan sepeda motor, dia tidak merasa puas, pengen punya mobil dengan yang mana dia belum punya kemampuan, sehingga beliau bilang dia mencari jalan pintas. Ini tidak ada rasa puas dalam diri, tidak ada rasa syukur. Makanya orang yang jatuh dalam perbuatan yang haram dalam mencari rezeki itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa puas terhadap nikmat Allah, orang-orang yang tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melangkah, kita bisa memegang, melihat, ini adalah nikmat atau tidak? Allah berikan kita musibah dengan kita sakit atau bahkan amputasi. Orang-orang yang diberikan musibah tersebut mengeluarkan uang juta-jutaan untuk mendapatkan nikmat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan cuma-cuma, yang mana nikmat tersebut yakni kita gunakan rasa syukur kepada Allah, yakni dengan beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk ke masjid, kita gunakan untuk mengerjakan kebaikan, kita gunakan untuk bekerja yang lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Siapa orang? Syukur. Orang yang paling banyak anak, paling banyak keturunan.
diberikan nikmat, yakni makanan atau makanan pokok pada hari itu saja. Untuk besoknya tidak ada. Karena orang yang memiliki orang yang dia memiliki rasa lapar, kemudian sehat jasmaninya, kalau nggak ada makanan, tentunya tidak bahagia. Ada makanan sehat tetapi nggak aman, nafsu makan tidak ada. Makanan ada, rasa aman, ya aman betul, tetapi nggak sehat, nggak bisa menikmati apa yang Allah SWT berikan. Makanya orang yang paling bahagia adalah kita tidak perlu nego-nego macam-macam. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, "Man asbaha aminan fi sirri mu'afan fi jasadi indahu quta yawmin faka'annama hizatuhu dunya." Man asbaha barang siapa yang berada di pagi hari, dia berada di pagi hari, aminan fi sirri, mendapatkan rasa aman pada dirinya, aman, keluarganya aman, pada tetangga masyarakatnya juga aman, tentram, damai, mu'afan fi jasadi, tidak ada itu, sehat jasmaninya, diberikan kesehatan Allah SWT. Indahu mutayawmi, tidak ada itu, dia memiliki makanan pokok pada hari itu saja, tidak ada untuk besoknya. Dia tidak memikirkan besoknya, karena Allah SWT pasti akan memberikan dia, pasti. Sekarang ya sekarang, besok ya besok. Ini bagi tawakal seorang mukmin yang sangat kuat kepada Allah SWT. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Faka'annama hizat dunya." Orang yang memiliki rasa aman pada diri dan keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan, dimiliki makanan pokok pada hari itu saja, faka'annama hizat dunya, maka seakan-akan semua kenikmatan dunia itu terkumpul padanya. Orang memiliki 3 nikmat, seakan-akan semua nikmat dunia itu ada padanya, terkumpul padanya. Maka sungguh, yakni kesehatan itu nikmat yang sangat besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Nikmat rasa aman itu adalah nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan jangan sampai rasa aman dan kesehatan yang Allah SWT berikan kepada kita benar-benar untuk meminta. Jika memang makanan itu hanya untuk dimakan pada hari itu, pada itu saja, yakinlah Allah akan memberikan rezeki besoknya. Bukan dengan meminta-minta untuk mempersiapkan besok. Hindari untuk meminta-minta. Pak, ada orang yang misalnya kita datang kepada Bapak, besok saya tidak ada keluarga saya bingung mencari kemana. Bahasanya cuma cukup untuk dimasak hari ini saja, atau meminta kepada orang yang mana hal tersebut tidak langsung dilakukan. Jadi kita mencukupkan diri kepada Allah, kita minta kepada Allah agar orang-orang yang baik dari makhluk yang itu, yakni membantu kita. Ketuk langit, hati hamba pun ada. Mengetuk hati hamba itu yang mengetuk langit. Karena seorang yang muslim, seorang yang baik, seorang hati tidak akan terketuk kalau kita tidak mengetuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang wa ma 'indallahi khairul abrar. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik bagi orang-orang yang taat. Kemudian pada orang yang terakhir adalah faidah dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 133.
tafsir, faedah yang pertama adalah bersegera mengerjakan ketaatan. Faedah yang pertama, bersegera mengerjakan ketaatan untuk meraih ampunan dan surga, itu bersegera. Yang kedua adalah berlomba-lomba dalam beramal soleh. Fastabiqul khairat. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah ini banyak caranya, dengan sholat, dengan sedekah, dengan zikir, baca Al-Quran, itu juga mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian faedah yang lain juga, yakni bergegas dalam menjalankan kebaikan dan tidak menunda-nunda. Bergegas dalam menjalankan kebaikan dan tidak menunda-nunda. Kalau bisa kita kerjakan saat ini, kita kerjakan. Yang mana kita berharap dengan kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi kita ikhlas karena Allah, itu yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan setelah kita mengerjakan kebaikan tersebut, kita tidak mengatakan apakah setelah kita mengerjakan kebaikan itu Allah cabut bahwa kita, Allah jadikan kita meninggal mati, maka kita mati dalam keadaan yang baik. Akan tetapi kalau kita tunda-tunda, kemudian Allah matikan kita, maka niscaya kebaikan yang banyak kita terhalang dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, yakni bersegera kepada sebab, bersegera kepada sebab diberikannya ampunan, bersegera kepada sebab diberikannya ampunan dengan melakukan taubat dan ketaatan. Sebab diberikannya ampunan adalah mengerjakan kebaikan. Taubat juga termasuk dari kebaikan. Salah satu bentuk Allah tidak peduli lagi dengan hambanya adalah yakni hamba tersebut tidak diberikan kesempatan untuk